Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kabar baik, sehat tentunya. Salam untuk keluarga. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Ya, pada video kali ini teman-teman, saya ingin memperdalam tapi sekilas gimana ya. Ingin sedikit menggambarkan tentang fungsi dari alat ini. Ini alat dikenal dengan nama Nano VNA, Nano Vector Network Analyzer. Ya, udah jelas kalau alat ini untuk menganalisis vektor dari sebuah jaringan, ya, maksudnya jaringan RF teman-teman. Seperti apa menu-menu di dalamnya, bagaimana cara pengoperasiannya, baik, saat lagi saya akan jelaskan dengan sekilas saja. Yang pertama, dari setiap pembelian Nano VNA, kita tentu mendapatkan sebuah unit, ya, sebuah unitnya. Yang kedua, kita mendapatkan dua buah kabel tipe SMA male, ya, laki-laki ini, dua buah ini. Yang ketiga, kita mendapatkan beban 50 ohm. Nah, ini dia berfungsi untuk nge-SWR nanti, ya. Ini adalah beban 50 ohm, damilunnya ini berwarna silver. Yang ketiga, kita mendapatkan ini SMA untuk ini, sebentar dulu. Oh, ini namanya SMA untuk apa ya? Beban SMA buka. Ini istilahnya buka, ya. Nah, ini enggak kelihatan enggak? Oh, ini enggak ada apa-apanya, ada clock aja. Ini istilahnya SMA buka, konektor SMA buka. Yang satu lagi ini konektor SMA untuk singkat, ya, korslet ini. Kelihatan nggak? Nah, ini ada colokannya kelihatan. Dan satu lagi kita mendapatkan SMA female untuk masuk konektor, ya. I kayak I lah, seperti itu. Nah, itu dia. Setiap kita membeli perangkat mendapatkan item-item yang saya sebutkan tadi. Banyak yang nanya, sebetulnya ini tuh apa sih? Kenapa meski ada Nano VNA, ya? Apa nggak cukup SWR? Apa nggak cukup antena analyzer? Nah, fungsi dari semua itu ada di sini teman-teman. Ini bisa dibilang sebagai antena analyzer tapi sederhana lah, ya. Ekonomis, sederhana dibandingkan dengan antena analyzer yang profesional aja dari MZL nggak salah apa ya, itu kan lebih mahal harganya. Tapi fungsinya sama alat ini bisa dibilang hampir sama lah, ya. Tapi dari segi kualitas, ya, patut untuk dipertanyakan manakah yang lebih bagus hasilnya. Vector Network Analyzer, dia gunanya untuk mengukur karakteristik frekuensi, ya, ini dari daya pantulan dan daya yang dilewatkan dari jaringan radio. Jadi ini untuk mengukur gelombang radio, ya, RF lah, ya. RF, jaringan RF, ya. Ini dia alat ukurnya, jaringan RF. Jadi simpelnya begini teman-teman, setiap orang membeli Nano Vector Network Analyzer, fungsi utamanya yaitu untuk mencari berapa dari impedansi antena kita, kabel dan perangkat. Yang kedua itu untuk melihat nilai SWR-nya. Itu sepertinya fungsi utama setiap orang membeli ini. Baik, saya akan jelaskan dulu di atas sekilas aja. Ini adalah kursor, kiri kanan dan tekan bawah. Oke. Ini adalah tombol on off, ini untuk charger baterai. Dan ini port untuk TX dan untuk RX. Dan ini menggunakan baterai teman-teman, ya, di charger. Oke, akan saya nyalakan saja radionya seperti apa. Begini ada tampilan awalnya, tampilan permukaannya. Oke, akan saya jelaskan secara perlahan-lahan, ya teman-teman, ya. Oke,
di pojok kiri atas ini nih, ini ini adalah indikator untuk baterai ya. Ya sama seperti handphone lah, kalau udah baterainya sedikit, barnya harus cepat di charger. Chargernya gunakanlah charger handphone dengan kabel yang sudah diberikan ya di kemasan. Di atas ada tulisan CH0, baca nggak sih nih? CH0 ya, warna kuning. Jadi warna kuning itu adalah angka tulisan yang menggambarkan nilai SWR atau standing wave ratio atau frekuensi RF tegak ya, gelombang tegak. SWR-nya di situ kelihatan ya, 1:10. 1:1. Kenapa? Karena saya menggunakan dummy load. Ya, ini dummy load. SWR-nya 1:1. Yang kedua, yang berwarna biru ada tulisan CH1. Itu adalah status jejak atau logaritma nilai absolut dari nilai yang diukur. Nah, CH1 ini nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Terus yang ketiga ada tulisan berwarna hijau ini ya, CH0 Smith. Jadi ini bagian untuk mengukur berapa nilai ohmnya, untuk melihat berapa nilai ohmnya warna hijau. Di tengah ada tulisan DRS. DRS ini menunjukkan status kalibrasi ya. Di bagian bawah ada tulisan start 136, stop 150. Ini adalah range kerja frekuensi. Ini bisa diatur ya. Jadi kalau saya set di 136 sampai 150 berarti deretan kurva yang ada di bawah di sini nih. Nah, di sini ini rentangnya dari 136 sampai 150 ya. Ini bisa dirubah-rubah, nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara merubahnya. Terus di bagian atas ini ada tulisan 144 ya. Ini menunjukkan range kerja. Ini bisa dirubah-rubah dengan cara menekan dan memutar ke kiri dan ke kanan tombol kursor ini. Nah, itu tampilannya. Di bawah ada tulisan 2 warna hijau ya, segitiga, yaitu menandakan ininya teman-teman, mewakili tulisannya. Oke, jelas ya tampilannya. Sekarang saya akan masuk ke bagian menunya. Menunya bagaimana cara settingannya dan bagaimana cara merubah frekuensinya. Yang pertama, kita tekan dulu bagian atas atau bisa disentuh, di drag ya. Nah, kemudian akan ada tulisan display, marker, stimulus, kalibrasi, recall, dan konfigurasi. Pertama kita ke display dulu ya. Sorry, ini kecil-kecil ya teman-teman ya. Bentar. Kita pilih display. Di display itu ada tulisan trace, format, skala, channel, transform, dan B. Trace. Trace ini gunanya untuk mengatur apa saja yang ingin ditampilkan ya. Ini nih, tombol ini nih. SWR, log, meg, terus Smith ada di sini. Saya akan coba rubah dulu. Ini sorry teman-teman ya, agak sedikit kecil-kecil. Nah, trace 1 sampai trace 5, trace 3, 0 sampai 3. Yang kuning trace 0 itu berarti CH0 ya, SWR. Trace 1 itu berarti log meg. Trace 2 berarti untuk trace 3 akan saya aktifkan saja ya, biar teman-teman nanti kelihatan. Sorry. Pakai kursor aja ya. Sorry. Jempol semua tangannya nih. Nah, trace 3-nya saya aktifkan, maka fase yang itu pun aktif ya. Tapi saya belum paham, belum perdalam apa fungsi fase itu, makanya saya akan fokus ke SWR sama ke bagian ohmnya saja. Bentar, kita back dulu ya.
Oke, ini kita nonaktifkan ya. Kalau yang hijau mau dinonaktifkan, tinggal klik aja yang hijau, nonaktif. Oh, berarti nggak ada kan? Ya ada trace 0 sama test 2. Kalau mau diaktifkan semuanya ya klik kayak tadi teman-teman. Oke, kita back saja. Itu fungsi dari trace. Yang kedua, fungsi dari format. Ini jelasnya dari namanya aja format. Ini untuk memformat display, logmake, fase yang tadi, submit, SWR, ini bisa diformat ya. Dikembalikan lagi ke settingan pabriknya. Mau dicoba? Oke, saya coba ya. Fasenya saya format. Nah, ini setelan pabriknya teman-teman ya. Di logmake-nya saya format ya. Oke, jadi begitu. Terus mana tuh ya? Ada jempol. Delaynya saya format juga. Submit pun bisa SWR ya. Saya format aja. Oke, SWR-nya saya format. Itu fungsi dari format. Saya masuk ke fungsi dari skala. Ini skala, kita buka aja ya. Ini tentunya skala dari angka-angka ya. Ini kok nggak jelas ya. Skala posisinya, ini skala ini nih, skala angka-angka ini. Oke, kita lewat saja ya. Saya masuk ke channel. Wah, ini harus dipelajari lebih jauh teman-teman ya. Oke, baik saja lah. Kita masuk ke bagian yang sering kita gunakan ya, stimulus. Ini stimulus, gunanya ada tulisan start, stop, center, span, dan lain-lain. Yang paling umum digunakan adalah merubah start dan stop. Start dan stop ini berada di sini nih teman-teman nih, ngaruh ke sini. Jadi rank berapa dari angka frekuensi yang akan kita awal, dan stopnya adalah rank terakhirnya. Saya akan rubah startnya ya teman-teman. Nah, ada muncul tulisan begini. Silakan tulis saja. Awalnya mode dari 140. Sorry, ini kalau salah ini ya. Jempol semua jadi susah ini teh. Alatnya kecil. Kita coba di ini ke atas gimana ya? Di 100 alah 40. Nah, 140 mega tentunya ya teman-teman ya. Nah, ini mega. Lihat kan berubah kan, 150 mega. Dan kita tentukan berapa nilai stopnya. Stopnya akan saya rubah. Stopnya di 150 aja, 150 mega. Oke, berubah kan ya, 150 mega. Jadi rank frekuensi yang ada di bar sini nih di bawah, ranknya dari 140 sampai 150 yang akan kita tampilkan. Itu gunanya stimulus. Lagi kita masuk ke bagian kalibrasi. Ini dia. Setelah stimulus, masuk ke bagian kalibrasi. Kita klik kalibrasinya, ya. Kemudian pilih kalibrasi lagi. Nah, di sini ada tulisan open. Kalau open kita menggunakan yang ini, yang konektor open. Kita masukkan ke sini. Contoh saja ya, contoh sekilas. Nanti akan saya buat di video terpisah mengenai bagaimana cara mengkalibrasinya. Maaf ya teman-teman, lagi puasa jadi gini nih. Ini open.
ya. Kalau udah, klik aja pindah ke short. Yang short kita rubah. Terus ini short ya, yang ada ujungnya, masuk ke pot sini. Kita pijit. Oke, masuk ke load. Kalau load ini masukkan adalah bagian ini, dummy load-nya. Kalau sudah selesai, teman-teman, ini yang umum saja ya. Kalau sudah selesai, teman-teman tinggal pindahkan ke done dan selesai. Itu akan saya done aja ya, done. Dan kita save, mau save kemana? Mau ke kosong, mau ke 1. Kalau mau kosong ya udah di save ke kosong. Dan ini SWR siap untuk digunakan, teman-teman. Ya, jadi simple lah, simple sedikit riweuh. Nanti akan saya buat di video terpisah ya, mengenai bagaimana cara nge-SWR-nya. Saya fokus ke menu-menunya saja, teman-teman. Oke, kita back saja. Kita lihat ke bagian recall. Recall ini untuk memanggil save 0, save 1, save 2, save 3. Jadi settingan yang telah kita save. Tadi saya setting di save 0. Berarti settingan saya itu ada di recall 0. Contohnya saya mau nge-save, saya set alat ini untuk mengukur bagian UHF. Kemudian saya save di nomor 2, maka di sini muncul recall-nya recall 2. Terus yang satu lagi saya akan gunakan alat ini untuk mengukur frekuensi HF. Saya save di 3, berarti recall di 3. Recall ini gunanya untuk memanggil kira-kira alat ini mau dipakai ngukur apa setelah saya setting sebelumnya. Paham, teman-teman ya? Terus ada konfigurasi, config. Nah, ini konfigurasi settingan, teman-teman ya. Untuk settingan saja. Ini touch call, jadi tulisannya tekan, sentuh bagian atas kiri, oke, sentuh. Nah, gitu. Untuk ngetes aja sih. Terus ada sentuh panel tentu. Nah, ini karena ini memang layar sentuh ya. Kalau udah ya save aja sini, berarti save. Ke bawahnya kita lihat ada versi ya. Ini versi kita lihat versinya. Nah, ini dia versinya. Ini bisa di-upgrade loh, teman-teman. Bisa kita upgrade, maksudnya ini program ini masih dalam pengembangan. Jadi kalau kita ngerti sedikit bahasa pemrograman, ini bisa kita sumbangkan ide kita ya. Bisa menjadi menambah kegunaan, tidak hanya untuk SWR, tidak hanya untuk mengukur ohm, tapi juga digunakan untuk yang lain-lainnya. Terus apa lagi ya? Ya udahlah segitu. Ini menu-menunya dia ada di sini. Karena ini bagian untuk konfigurasi saja sih. Ya, tadi hal-hal yang umum yang akan saya gunakan. Nanti akan saya pelajari mengenai teknis-teknisnya. Tadi saya hanya menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari menunya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan ditulis di kolom komentar, teman-teman ya. Saya akan ngebahas tentang ini secara teknis di blog-blog terpisah ya, biar tidak terlalu panjang. Silahkan rekan-rekan kalau yang membutuhkan, ini banyak di toko online. Silakan dengan harga yang cukup ekonomis, tapi kegunaannya lumayan dibandingkan dengan kita menggunakan antena analyzer ataupun rig expert. Harganya jauh banget tuh, teman-teman ya. Ini lebih ekonomis, cocok lah untuk para pengulik, orang yang suka eksperimen, pemula, tapi dari segi biaya masih banyak yang harus diprioritaskan. Saya YD1 Delta Bravo Zulu mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.